apa? Eikosanoid adalah mediator inflamasi. Jadi contohnya adalah prostaglandin dan leukonutrien. Jadi salah satu contoh asam lemak adalah ada EPA dan juga DHA, eicosapentaenoic acid itu EPA, dan docosahexapentaenoic acid adalah DHA. Di mana salah satu contoh turunannya adalah omega 6 yang akan menginduksi mediator inflamasi. Lalu ada asam lemak omega 3 yaitu DHA yang memiliki fungsi untuk menghambat produksi mediator inflamasi. Salah satunya adalah eicosanoid, yaitu prostaglandin E2 sama leukotriene. Untuk jenis-jenis makanan yang banyak mengandung EPA dan DHA ini mudah banyak kita temui ya. Jadi yang paling banyak kita temui di rumah mungkin ada telur. Jadi nggak susah ya untuk bisa mendapatkan EPA ataupun DHA telur. Lalu susu itu juga hal yang biasa kita temuin sehari-hari. Sarden, kedelai, brokoli, rumput laut, bayam. Ya, jadi gampang sebenarnya. Kalau ikan terutama ya, tinggi sekali kandungannya ikan tuna, ikan salmon, lalu di keju juga banyak. Jadi jangan sampai tubuh kita kekurangan EPA dan DHA karena merupakan hal yang penting pada sistem imun tubuh. Jadi EPA dan DHA ini bisa mempengaruhi sistem imun, baik sistem imun spesifik sama sistem imun non-spesifik. Oke, setelah tadi contohnya untuk asam lemak itu ada EPA dan DHA, kita bahas untuk mekanisme kerjanya sendiri, di mana EPA dan DHA ini memiliki mekanisme yang banyak. Di mana yang pertama, omega 3 ini menghambat mediator inflamasi. Di antaranya adalah golongan eicosanoid. Golongan eicosanoid itu adalah apa? Prostaglandin dan juga leukotriene. Serta omega 3 ini bisa menghambat sitokin proinflamasi. Apa aja sitokin proinflamasi? Yaitu IL-1 beta atau interleukin 1 beta, TNF alpha, tumor necrosis factor alpha, dan interleukin 6. Sitokin proinflamasi itu apa? Sitokin yang bisa menginduksi terjadinya inflamasi pada sel ataupun jaringan hingga memberikan gejala pada tubuh. Lalu menghambat induksi kemokin, yaitu interleukin 8 dan MCP1. Lalu ada lagi menghambat molekul adhesi. Nah, molekul-molekul ini yang berperan pada induksi inflamasi, yaitu ada ICAM, ada VCAM. Di sini semua bekerja di dalam sel, ya. ICAM sama VCAM ini ketika teraktivasi akan membentuk suatu signaling dalam pembentukan inflamasi. Selain itu, omega 3 juga meningkatkan produksi sitokin antiinflamasi. Jadi, asam lemak itu dia memiliki dua fungsi. Dia bisa menginduksi omega 3 ini menghambat mediator inflamasi yang tadi dan juga meningkatkan produksi dari sitokin antiinflamasi ya. Jadi udah mediator yang membentuk inflamasinya dihambat dan juga meningkatkan produksi yang bersifat antiinflamasi sehingga gejala yang kita rasakan saat terinfeksi oleh suatu patogen tidak akan terlalu parah ketika asupan asam lemak dalam tubuh cukup untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel imun. Lalu EPA dan DHA atau PUFA ini polyunsaturated fatty acid
ini tuh memiliki turunan namanya resolvin dan juga protectin serta maresin. Nah, resolvin ini dapat menurunkan infiltrasi neurofil dan juga respon inflamasi serta menurunkan regulasi sitokin, kemokin, dan ROS atau reaktif oksigen spesies dalam membentuk suatu inflamasi. Selain itu, resolvin ini juga menurunkan mediator proinflamasi. Sama ya tadi sudah dibahas di sini. Jadi, asam lemak ini memiliki efek protektif di mana mempengaruhi populasi sel T dan juga fungsi mediator antiinflamasi. Jadi, kenapa disebut mempengaruhi sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif? Karena tadi ya, mempengaruhi dalam bekerja sitokin proinflamasi dan meningkatkan produksi antiinflamasi dan juga bekerja pada sel T sehingga asam lemak ini sangat baik bagi penderita penyakit autoimun yaitu infeksi bowel disease, Crohn disease, lalu rheumatoid arthritis, serta asam lemak ini sendiri mampu menghambat reaksi alergi. Oleh karena itu, kenapa asam lemak disebut dengan imunomodulator dan juga sebagai antiinflamasi karena dia bisa menginduksi terjadinya inflamasi, tetapi juga bisa meredakan gejalanya, jadi membuat sesuatu seimbang dalam keadaan homeostasisnya. Dan juga bisa bersifat sebagai antioksidan karena mampu menghambat reaksi oksigen spesies yang merupakan radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Sampai situ untuk minyak asam lemak yang ada, contohnya ada EPA dan DHA ya. Selanjutnya untuk vitamin, vitamin di sini ada seperti kita sudah ketahui, jenis-jenis vitamin di dalam tubuh itu ada vitamin yang larut lemak, ada vitamin yang larut air. Yang akan kita bahas di sini untuk yang larut lemak ada D dan E saja. A dan K-nya kita tidak bahas, lalu ada vitamin B dan C. Kenapa vitamin-vitamin ini sangat penting untuk sistem imun? Kita bahas ya nanti satu persatu. Pertama, untuk vitamin D. Vitamin D ini merupakan vitamin yang sangat unik di dalam tubuh manusia karena proses pembentukannya itu bisa dibantu dengan sinar matahari, yaitu di kulit. Prekursor vitamin D ini apa sih? Yaitu 7-dehidrokolesterol. Dan fungsi vitamin D ini sendiri adalah yang sebenarnya untuk tubuh selain yang mempengaruhi sistem imun, yaitu untuk homeostasis kalsium dan juga kesehatan tulang. Karena apa? Di tubuh kita ini banyak mengandung vitamin D reseptor, di mana vitamin D ini bisa juga diaktifasi oleh suatu enzim yang namanya hidroksilase yang pada jaringan dan sel. Jadi, ketika tubuh kita atau komponen sel ataupun jaringan di dalam tubuh memiliki VDR atau vitamin D reseptor dan juga enzim yang bisa mengaktifasi vitamin D, berarti fungsi sel itu bisa dipengaruhi oleh vitamin D. Selain itu, vitamin D sendiri membantu produksi katelisidin. Katelisidin sendiri adalah peptida yang bersifat antimikroba di dalam tubuh. Sumber-sumber vitamin D sendiri selain bisa disintesis oleh sinar matahari, apa aja sih? Yaitu minyak hati ikan, lalu minyak ikan-ikan. Di antaranya ada sarden, lalu makarel, ada tuna yang paling gampang dicari, lalu ada margarin ya dari nabatinya, lalu ada susu, biasanya pada susu bayi, lalu ada telur dan juga hati. Jadi
jangan sampai kita bisa kekurangan vitamin D, karena selain sumbernya gampang ditemui, tubuh kita bisa mensintesis dengan bantuan sinar matahari. Seperti sekarang ya, himbauan untuk berjemur. Nah, kita bahas kenapa sih dengan berjemur kita bisa disebutnya melawan bakteri atau melawan patogen atau melawan virus. Kita bahas di sini karena sinar matahari ini mampu membentuk vitamin D dengan prekursornya bernama 7-dehidrokolesterol, di mana ketika sudah disintesis dengan bantuan sinar matahari berupa UVB akan membentuk kolekalsiferol atau D3 dan ergokalsiferol. Ini adalah dua jenis vitamin D. Kolekalsiferol adalah D3 dan ergokalsiferol adalah D2. Nah, di dalam hati ini memiliki enzim hidroksilase. Enzim hidroksilase ini akan mengaktifasi vitamin D, yaitu kolekalsiferol atau ergokalsiferol, sehingga mempengaruhi hati. Selain itu kan tadi dibahas ya, salah satu sumber makanan yang banyak mengandung vitamin D adalah hati. Lalu ketika sudah teraktivasi, selain di hati ada juga di ginjal atau di jaringan-jaringan lain. Contohnya di kolon, usus, yaitu di sel imun dan di prostat. Nah, zat aktifnya vitamin D itu bernama kalsitriol D3 ya. Vitamin D ini sendiri kenapa berperan pada sistem imun? Karena memiliki pengaruh terhadap fungsi-fungsi sistem imun. Kenapa sih sistem imun ini bisa dipengaruhi oleh vitamin D? Karena apa? Pada sel-sel sistem imun ini, baik sel dendritik, sel monosit, sel T atau sel epitel, memiliki reseptor untuk vitamin D berikatan pada sel tersebut. Seperti yang sudah disebutin, reseptor tersebut adalah vitamin D reseptor atau VDR. Sehingga ketika vitamin D dapat berikatan dengan reseptornya atau VDR yang diekspresikan oleh sel-sel imun tersebut, baik secara endokrin, parakrin atau autokrin ya. Jadi endokrin itu yang bekerjanya dengan jarak jauh, parakrin bekerja dengan tetangga, autokrin bekerja pada sel itu sendiri. Jadi vitamin D itu bisa bekerjanya macam-macam mekanismenya, baik secara endokrin, parakrin atau autokrin. Nah, vitamin D ini bisa mempengaruhi sistem imun alami ataupun sistem imun adaptif